very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office, I can tell you that. They're respected by the United States. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life. Life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? So I really greatly respect the fact that you're here. And we're going to get it done. And we're going to have a meeting if we can agree to something. I'm going to see people in Israel, including Bibi, and we're going to get something done because it's gone on too long, and we want it to end. But we want to get those hostages back too. We've gotten most of them back. Right now they have 20 hostages and 38 dead bodies. As much as they wanted them as though they were alive, we have to get them back. We have to get the 38 back, and we have to get the 20 back. And I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group. Di tengah gelombang darah dan air mata di Gaza, dunia tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah pernyataan yang menggema dari Washington. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berdiri tegak di hadapan kamera dan mengeluarkan apa yang ia sebut sebagai peringatan terakhir kepada Hamas. Dengan nada yang tak terbantahkan, ia berkata, Israel telah menerima persyaratan saya, sudah waktunya bagi Hamas untuk menerima juga. Ini peringatan terakhir saya, tidak akan ada peringatan lain. Kata-kata itu menggema, bukan hanya di ruang publik Amerika, tetapi sampai ke tenda-tenda pengungsian di Gaza, ke markas politik Hamas di Doha, hingga ke ruang rapat para pemimpin Israel di Tel Aviv. Trump menegaskan kesepakatan damai Gaza sudah semakin dekat. Israel, katanya, telah menyetujui garis besar perjanjian. Kini, giliran Hamas yang harus memutuskan apakah akan menukar sandaran dengan ribuan tahanan Palestina dan apakah akan menyepakati berakhirnya perang yang telah menelan puluhan ribu jiwa. Tetapi, dunia tahu, momen ini tidak datang begitu saja. Ada gema lain yang tak kalah kuat. Gema dari New York, dari podium megah di sidang umum PBB. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, berdiri lantang di hadapan para pemimpin dunia. Dengan suara bulat, ia menghentakkan tangannya ke meja dan berkata, tanpa perserikatan bangsa-bangsa, kita tidak akan aman. Tidak ada negara yang dapat merasa aman. Kita membutuhkan PBB, dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Lalu ia melanjutkan dengan pesan yang lebih tajam, menyentuh luka paling dalam umat manusia, tragedi Palestina. Ia menegaskan, Indonesia hanya akan mengakui Israel bila Palestina terlebih dahulu diakui. Kalimat sederhana tapi syarat makna, menjadi tamparan diplomatik yang mengguncangkan ruang sidang. Tepuk tangan pun menggema. 8 kali ia menghentakkan tangan, 8 kali pula tepuk tangan mengiringinya. Bahkan di akhir pidatonya, hadirin berdiri memberikan standing ovation. Dunia menyaksikan bahwa ada satu suara baru, suara dari Jakarta, yang berani berbicara lantang menentang ketidakadilan. Dan siapa sangka, gema suara itu sampai ke Washington. Trump, yang awalnya meremehkan peran PBB, justru memuji Prabowo di depan para pemimpin dunia. Ia menyebut, "You did a great job." Pujian itu bukan hanya basa-basi, itu adalah tanda bahwa bahkan seorang Presiden Amerika Serikat menyadari bahwa Indonesia kini punya peran strategis dalam menentukan arah diplomasi global, khususnya di Timur Tengah. Maka, ketika Trump meluncurkan proposal gencatan senjata baru, dunia melihat benang merah yang jelas. Suara Prabowo di PBB menjadi salah satu pemicunya. Proposal itu jelas. Hamas akan membebaskan 48 sandara yang masih ditahan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan ribuan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Gencatan senjata akan dimulai, dan selama jeda itu, negosiasi serius untuk mengakhiri perang akan dilakukan.
Israel meskipun dengan berat hati telah menerima kerangka kesepakatan tersebut. Benjamin Netanyahu, yang selama 2 tahun terakhir berdiri keras menolak tekanan internasional, kini dipaksa tunduk oleh kombinasi tekanan diplomasi global dan suara rakyatnya sendiri yang lelah akan perang. Di jalan-jalan Tel Aviv, demonstrasi yang menuntut Netanyahu turun semakin membesar. Keluarga para sandera bersuara lantang, memaksa pemerintah mereka menerima kesepakatan apapun, asalkan anak-anak, istri dan ayah mereka kembali hidup-hidup. Dalam situasi genting itu, suara tegas Prabowo di PBB menjadi simbol keberanian baru. Dunia tidak lagi melihat konflik Gaza hanya sebagai isu Timur Tengah, tetapi sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan suara kolektif. Di Gaza sendiri, berita ini bagaikan cahaya di tengah gelap malam. Setelah lebih dari 61.000 nyawa melayang, setelah 500.000 orang berada di ambang kelaparan, kini ada harapan nyata bahwa perang akan berhenti. Para ibu yang kehilangan anak, para ayah yang kehilangan rumah, para anak yatim yang kehilangan segalanya, mereka mulai berbisik-bisik di antara reruntuhan. Mungkin besok akan berbeda. Mungkin besok kita bisa tidur tanpa bom. Dan bagi para sandera yang masih ditahan Hamas, kabar itu adalah kehidupan baru. Mereka menunggu saat pintu penjara terbuka, saat cahaya matahari kembali menyinari wajah mereka. Dan dunia mencatat bahwa ada rantai peristiwa yang saling terkait. Dari podium PBB di New York, suara lantang seorang presiden Indonesia menggema. Dari Washington, seorang presiden Amerika Serikat mengeluarkan ultimatum terakhir. Dari Tel Aviv, seorang pemimpin Israel akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak bisa menang mutlak. Benjamin Netanyahu, yang selama ini berdiri keras menolak kompromi, kini dipaksa menghadapi kekalahan diplomatik. Dunia menyebutnya bukan sekedar kekalahan militer, tetapi kekalahan moral. Karena pada akhirnya, keberanian untuk berdamai lebih kuat daripada keberanian untuk berperang. Maka, sejarah mencatat bahwa di bulan September 2025, titik balik itu datang. Titik balik menuju berakhirnya salah satu konflik paling berdarah di abad ini. Dan di antara semua suara yang menggema, ada satu suara yang tak akan dilupakan, suara dari Jakarta, suara dari Prabowo Subianto yang menghentakkan tangannya di podium PBB dan berkata dengan lantang bahwa keadilan harus ditegakkan. Kini, Gaza menunggu fajar baru. Dunia menunggu apakah janji damai ini benar-benar terwujud. Namun satu hal pasti, jalan menuju perdamaian telah dibuka dan Indonesia telah menorehkan namanya dalam sejarah.